Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45 sebagai bacaan kudus bahan refleksi kita hari ini. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, Injil Lukas yang kita baca dan renungkan hari ini menceritakan tentang Yesus yang mengajar orang banyak tentang kebenaran sejati dan kehidupan yang berbuah. Yesus menggunakan beberapa perumpamaan untuk menggambarkan kebenaran sejati dan kehidupan yang berbuah itu. Yesus mengatakan bahwa seorang murid itu tidak dapat melebihi gurunya, tetapi setiap orang yang sudah dilatih, dididik dengan baik akan menjadi sama seperti gurunya. Karena ada satu proses pembelajaran, pendampingan yang diterima oleh murid tersebut. Maka guru yang baik adalah dia menyiapkan masa depan para muridnya. Dan murid yang baik adalah mereka yang mencerap inti pengajaran, pendampingan yang baik dari guru mereka. Ada proses saling belajar di sana. Orang tidak bisa mengatakan, "Saya sudah mengerti segala sesuatu." Orang harus sampai pada satu titik punya keterbukaan hati untuk belajar. Ketika kita bicara soal kebenaran sejati ini,
yang Yesus sampaikan kepada kita hanya dapat ditemukan melalui pelbagai pengajaran dan pelatihan yang benar. Yesus juga mengatakan bahwa sebuah pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang pasti juga tidak baik. Pohon, pokok, sumber yang baik pasti akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu terjadi karena dia mengalir dari pokok pohon yang baik itu. Kebaikan yang muncul terjadi di dalam proses yang panjang. Proses di mana orang boleh melihat dan boleh mengalami pengalaman hidup. Dia ditempa untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yesus juga memberikan pengajaran pada bagian yang terakhir ketika Yesus mau mengatakan kepada kita pentingnya mengakui keterbatasan diri. Orang yang tidak dapat melihat kesalahan sendiri, dia tidak dapat menolong orang lain untuk melihat kesalahan mereka. Indah sekali kata-kata yang ditulis dalam Injil hari ini. Bagaimana mungkin saya melihat serpihan kayu di mata saudaraku, sementara aku lupa akan balok yang sementara menghalangi pandanganku? Saya tidak mungkin bisa mengarahkan orang, menilai orang, menegur orang lain, karena orang lain mungkin bersalah, lalu lupa berkaca untuk melihat diri sendiri. Gambaran balok dan serpihan kayu ada satu perbandingan yang sangat mencolok. Inilah kebenaran sejati yang mau ditunjukkan kepada Yesus. Bagaimana kita diajak untuk belajar melihat diri, belajar berkaca, bahkan juga lebih mudah untuk melihat kesalahan sendiri daripada kesalahan orang lain. Maka kalau kita sampai pada titik ini, kita tidak gampang untuk menilai orang lain. Kadang-kadang kita terlalu mudah untuk melihat di luar kita. Bahkan mungkin kita bisa menjadi seorang hakim yang menghakimi orang lain, seolah-olah kita yang paling benar dalam hidup ini. Kita diajak untuk lebih banyak introspeksi diri. Kita diajak untuk lebih rendah hati. Kalau kita mau bersaudara dengan semua orang, jadilah orang yang rendah hati, yang lebih banyak menunduk untuk melihat diri sendiri. Lebih banyak waktu masuk dalam diri untuk melihat diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang dalam realitas kita melihat kenyataan bahwa
Lebih enak rasanya kalau kita mencela orang lain. Bahkan mungkin juga kadang-kadang muncul kalimat ini dalam hidup setiap hari, dalam pergaulan kita. Tuhan yang menentukan, kita yang menjalani, orang lain yang berkomentar. Ini fakta yang terjadi dalam hidup kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sampai pada satu titik merenungkan kebenaran sejati dari firman Tuhan hari ini. Kita mau supaya menjaga hati, menjaga tutur kita. Karena apa yang keluar dari hati biasanya terucap dari mulut kita. Jaga hati, jaga lisan. Belajar introspeksi diri dan belajar rendah hati. Karena kita semua pasti punya masa lalu. Kita punya masa sekarang yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Tetapi yakinlah bahwa setiap orang punya masa depan yang pasti lebih baik. Semoga kita menjadi orang-orang, para pengikut Kristus, yang tidak gampang melihat keluar dan menilai keburukan orang lain, tetapi lebih banyak waktu ke dalam untuk melihat diri. Dan semoga kita juga menghasilkan buah-buah yang baik. Karena kita berasal dari pohon, dari pokok yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.